Silahkan, sudah mulai. Oke, Habis ini aku ke sana. oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang semuanya di acara Family Business Sharing bersama saya Coach Maria. Jadi izin memperkenalkan diri dulu. Jadi kami dari IASQ Business School memiliki program yang bernama Family Business Center of Indonesia. Nah, salah satunya setiap hari kita akan melakukan live streaming gitu ya. Ya ini dengan tema Family Business Sharing. Jadi kita akan membahas berbagai macam hal-hal yang berkaitan dengan family business sharing ya, yang berkaitan dengan family business. Nah, jadi hari ini pembahasan kita ya di pertama ini kita akan membahas ya tentang bisnis keluarga. Ya, kita akan membahas tentang bisnis keluarga. Jadi menurut Bapak Ibu dan teman-teman, bisnis keluarga itu apa sih? Yes, jadi kalau kita lihat ya, ternyata di Indonesia banyak sekali perusahaan-perusahaan yang didominasi ya oleh bisnis keluarga. Jadi kalau berdasarkan data nih ya, teman-teman ataupun Bapak Ibu semua, bisnis keluarga ini secara keseluruhan itu ada sekitar 70%. Wow, ya banyak ya ternyata. Jadi bisnis keluarga di angka 70%, di mana bisnis keluarga ini memberikan kontribusi yang nyata, kontribusi oke ya, memberikan kontribusi ya terhadap pendapatan domestik bruto yang ada di Indonesia. Nah, kali ini pembahasan kita yaitu terkait bisnis keluarga ya, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, dan kita akan sharing berdasarkan jumlah data family business yang ada di Indonesia. Tapi ternyata di bisnis keluarga itu tidak sepenuhnya tuh bisa diteruskan nih oleh generasi kedua. Bahkan kalau kita lihat dari datanya gitu ya, bisnis keluarga yang bisa diteruskan ke generasi kedua itu angkanya hanya 30%. Kebayang ya. Jadi dari totally 70% bisnis yang ada di Indonesia itu adalah bisnis keluarga yang berkontribusi terhadap pendapatan domestik bruto negara itu hanya bisa diturunkan sebesar 30%. So, bagaimana nih menurut Bapak dan Ibu semuanya? Nah, kalau kita lihat berdasarkan data juga yang kita peroleh bahwa dari 70% bisnis keluarga yang ada di Indonesia, kemudian hanya 30% yang bisa diturunkan ke generasi kedua. Dan ketika masuk ke generasi ketiga, angkanya semakin turun nih, Bapak Ibu semuanya ya. Jadi angkanya hanya tinggal di kurang lebih 9% gitu. Wah, ini adalah satu isu yang memang kita harus angkat ya, dan kita perlu untuk kupas lebih jauh. Apa sih yang menyebabkan bisnis keluarga kemudian tidak sustain, atau bisnis keluarga kemudian tidak berlanjut nih ke generasi kedua ataupun ke generasi ketiga? Nah, ini yang akan kita bahas di Family Business Center of Indonesia. Jadi kami hadir dengan menawarkan berbagai macam solusi-solusi ya yang Bapak Ibu dapat implementasikan di bisnis keluarganya. Dan pembahasan pertama kita ya terkait tentang keberlanjutan bisnis keluarga. Oke. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman semua, kita akan mulai bahas nih sebenarnya apa sih tantangan dalam bisnis keluarga gitu ya. Jadi kalau kita lihat dengan angka yang relatif turun gitu ya, dari 70% ke 30%, kemudian ke 9%, pastinya kita melihat bahwa bisnis keluarga itu memiliki tantangan tersendiri gitu ya. Kira-kira apa tantangannya? Ya, dan ini yang akan kita coba kulik atau kita coba bahas gitu ya. Apa sih yang menjadi tantangan-tantangan ya dalam bisnis keluarga seperti itu? Karena karena tadi ya, jadi memang angka yang turun gitu ya, dari generasi pertama gitu ya sebagai perintis gitu ya. Jadi generasi pertama ini sebagai perintis gitu ya, harusnya generasi keduanya itu adalah sebagai penerus gitu ya, atau pewaris yang meneruskan bisnis keluarga gitu ya. Jadi kita lihat nih apa sih kira-kira yang menyebabkan bisnis keluarga itu kurang sustain atau keberlanjutannya itu sangat
kecil ya angkanya kalau berdasarkan research ya. Nah, ini yang akan kita kupas nih teman-teman dan Bapak Ibu semua bersama Family Business Center of Indonesia ya. Jadi kami hadir memberikan layanan konsultasi dan juga pendampingan untuk bisnis keluarga. Oke, jadi Bapak Ibu, teman-teman semua gitu ya, kalau misalkan kita lihat gitu ya di Indonesia gitu ya, bahwa memang mungkin di awal kali ketika seorang pembisnis gitu ya, dia merintis bisnisnya, dia merintis usahanya gitu ya, mereka belum fokus gitu ya kepada keberlanjutan. Karena kecenderungannya perintis itu masih lebih kepada bagaimana dia bisnisnya itu bisa jalan atau bagaimana dia bisa menghasilkan uang gitu ya, atau bagaimana dia bisa meningkatkan omset gitu ya. Jadi belum terpikir bagaimana kemudian bisnisnya ini akan dilanjutkan gitu ya, atau akan diteruskan, atau dia belum mempersiapkan. Tapi seiring berjalannya waktu gitu ya, bisnis yang dijalankan akhirnya bisnisnya kemudian tumbuh gitu ya. Akhirnya dari 1-2 orang karyawan kemudian muncul, ada kemudian akhirnya memiliki banyak karyawan. Nah, ketika pada saat titik di mana bisnisnya ternyata berimpact gitu ya, berdampak terutama untuk kebermanfaatan orang lain ya, dengan cara jumlah karyawan yang meningkat gitu ya, maka sudah mulai harus memikirkan bagaimana kemudian bisnis keluarga ini bisa diturunkan. Seperti itu ya Bapak dan Ibu dan teman-teman semua gitu ya. Karena terkadang para pembisnis lupa nih gitu ya untuk menurunkan gitu ya bisnisnya ke anak atau generasi keduanya. Bahkan mungkin tak jarang ya, jadi kalau misalkan sebagian orang gitu ya, ketika dia bikin bisnis gitu kan, di awal kali gitu ya, perintis gitu kan, dia berusaha untuk bagaimana dia bisa mendapatkan uang, mendapatkan omset, dan juga memberikan kehidupan yang layak nih buat anak-anaknya gitu ya. Sampai mungkin bahkan ya sebagai orang tua gitu ya, ingin anaknya jangan sampai menderita, anaknya jangan sampai merasakan apa yang dirasakan oleh orang tuanya gitu ya. Sampai anaknya mungkin dari kecil sudah terfasilitasi gitu ya, dengan baik gitu ya, tanpa memang diajak gitu ya atau dilibatkan gitu ya ke bisnis keluarga, sehingga itu yang mengakibatkan kemudian si perintis ini agak kesulitan gitu ya untuk bisa membuat anaknya itu melanjutkan bisnis keluarga. Nah, ini adalah salah satu isu ya Bapak Ibu dan teman-teman semua terkait di bisnis keluarga. Jadi kalau ada istilah nih ya Bapak Ibu semuanya, istilah gitu ya mungkin kita juga sering dengar gitu ya, bahwa generasi pertama merintis gitu ya, kemudian generasi kedua menikmati gitu ya, dan generasi ketiga menghabiskan. Wah, jangan ya Bapak Ibu ya. Jadi harapannya gitu ya, jangan sampai bisnis keluarganya itu kemudian terhenti gitu ya di generasi kedua atau generasi ketiga gitu ya. Yang harusnya bagaimana Bapak Ibu gitu ya bisa menjaga bisnis keluarganya agar tetap berkelanjutan. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Oke. Kemudian kalau kita lihat gitu ya, apa sih faktor-faktor gitu ya yang menyebabkan bisnis keluarga ini kemudian tidak sustain, atau apa sih isu-isu yang banyak terjadi dalam bisnis keluarga kira-kira ya. Nah, ini yang kita akan kulik kembali gitu ya, isu-isu apa sih yang sebenarnya banyak terjadi dalam bisnis keluarga. Nah, kalau kita lihat gitu ya, biasanya bisnis keluarga itu rentan dengan yang namanya konflik, ya kan? Ya, rentan dengan yang namanya konflik gitu ya, antar keluarga misalkan. Karena memang bisnis keluarga ini sesuatu yang berbeda mungkin dari bisnis pada umumnya gitu ya, yang lebih complicated gitu ya, di mana di dalam bisnis keluarga ada beberapa gitu ya anggota gitu ya, atau ada beberapa keluarga yang terlibat dalam bisnis keluarga seperti itu, sehingga itu yang menyebabkan akhirnya mungkin muncul konflik gitu ya. Dan konflik itu apabila dibiarkan maka itu bisa mempengaruhi gitu ya kinerja dari bisnis keluarganya. Nah, itu adalah satu hal ya Bapak Ibu yang mungkin sering muncul terjadi, yang sebenarnya mungkin bisa saja konflik itu diakibatkan oleh komunikasi gitu, yang memang kurang, atau misalkan salah paham
paham gitu ya, dan lain sebagainya seperti itu. Maka dari itu, maka bisnis keluarga perlu kita terus bagaimana kita mengelola gitu ya, komunikasi gitu ya dalam bisnis ataupun dalam keluarga sehingga tidak terjadi konflik gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu ya yang di Instagram boleh komen gitu ya, silahkan gitu, yang di streaming di YouTube kita di Family Business Center of Indonesia boleh komen ya terkait tentang bisnis keluarga seperti itu ya. Oke. Nah, terus kira-kira apa sih yang perlu kita bahas atau yang menarik nih dari bisnis keluarga gitu ya. Jadi memang ketika bisnis keluarga ini kita menginginkan untuk bisa sustain gitu ya, maka ada nilai-nilai yang harus dijaga ya, nilai-nilai yang memang harus dijaga gitu ya. Jadi salah satunya misalkan seperti ini ya. Jadi ketika founder gitu ya, kemudian founder gitu ya, atau yang merintis bisnis keluarga gitu ya, atau si founder gitu ya merintis bisnis keluarga gitu ya, tadi ya di awal kali mungkin yang menjadi tujuannya itu adalah bagaimana dia bisa survive untuk kehidupan, atau misalkan dia bisa memiliki kehidupan yang lebih baik nih, baik buat dia ataupun keluarganya. Tapi seiring gitu ya bisnisnya kemudian berjalan, akhirnya terus tumbuh gitu ya, dan banyak sekali kebermanfaatan nih yang kemudian bisa dia berikan kepada orang lain gitu ya. Dari situ mulai bahwa bisnis keluarga ini menjadi hal yang penting dan yang harus bisa kemudian bagaimana dikelola dengan baik sehingga kebermanfaatannya ini bisa terus menerus seperti itu gitu ya. Kadang tadi gitu ya, kadang karena bisa saja ketika kecil mungkin anaknya tidak dilibatkan atau tidak diajak gitu ya, jadi mungkin tidak diajak ke tempat usaha ayahnya gitu ya, atau ke tempat usaha orang tuanya gitu ya, sehingga si anak juga nggak terlalu paham nih apa sih sebenarnya bisnis yang dijalankan atau bisnis keluarga yang dijalankan oleh orang tuanya gitu ya. Nah, jadi ketika si anak kemudian meneruskan gitu ya, atau dipaksa meneruskan gitu ya, dia bingung gitu kan sebenarnya apa sih yang harus dilakukan gitu ya. Dan banyak sekali akhirnya kan bisnis keluarga yang akhirnya malah dijual gitu ya, bukan untuk diteruskan. Nah, hal tersebut ini Bapak Ibu gitu ya, dan semuanya ya itu kita bisa pelajari secara bersama gitu ya, bagaimana sebenarnya bisnis keluarga ini kita bisa bangun gitu ya, bisnis keluarga ini kita bisa kelola gitu ya. Nah, salah satunya adalah bagaimana kemudian founder gitu ya, dia kemudian meneruskan atau bisa mentransfer apa sih sebenarnya tujuan gitu ya ketika dia membuat bisnis keluarga. Jadi bisnis keluarga ini bukan hanya sekedar bisnis nih gitu ya, bukan hanya sekedar dilanjutkan saja bisnisnya gitu ya, tapi kemudian bagaimana nilai-nilai yang sudah ditanamkan atau dibuat oleh orang tua atau founder dalam bisnis keluarga kemudian juga bisa untuk terus dilanjutkan. Seperti itu ya Bapak Ibu ya, jadi bisa untuk terus dilanjutkan gitu ya. Nah, jadi pelatihan dan juga mentoring nih ya untuk generasi penerus itu memang harus mulai gitu ya sejak dini ya, sejak dini ya Bapak Ibu semua. Agar apa? Agar mereka siap mengambil alih kepemimpinan jika perlu gitu ya. Jadi kalau ada Bapak Ibu yang sekarang mulai bisnis ataupun bisnisnya udah mulai berjalan gitu ya, mulailah anaknya untuk coba dilibatkan, atau kalau masih kecil diajak gitu ya, atau misalkan ikut nih ke kantor orang tuanya gitu ya, agar dia terpapar gitu ya bisnis keluarga itu dari kecil gitu, sehingga dia paham. Kadang-kadang kan memang itu kayak harus dibentuk ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalkan anak jadi pedagang itu mungkin melihat karena orang tuanya berdagang. Dari kecil dia melihat orang tuanya berdagang sehingga ada keinginan atau rasa dia ingin juga berdagang seperti orang tuanya gitu ya. Nah, sama halnya gitu ya ketika
anak kita terpapar gitu ya dengan bisnis yang kita jalankan gitu ya, maka akan ada ketertarikan dengan sendirinya sih sebetulnya. Sebelum akhirnya memang mereka join gitu ya atau diajak betul-betul untuk membantu bisnis keluarga seperti itu ya. Jadi memang penting sekali bahwa pelatihan dan mentoring gitu ya untuk generasi penerus itu harus dimulai sejak dini ya, agar mereka bisa mengambil alih kepemimpinan seperti itu ya. Dan agar bisnis tetap kompetitif gitu ya, maka diperlukan sistem manajemen yang berbasis meritokrasi ya, atau yang melibatkan tenaga profesional seperti itu ya Bapak Ibu ya, baik dari dalam gitu ya ataupun dari luar keluarga. Kenapa ya? Jadi selain itu, struktur atau tata kelola yang baik seperti pembentukan dewan direksi independen gitu ya, dapat juga memberikan perspektif ya, objektif dalam pengambilan keputusan. Jadi itu sebenarnya dalam bisnis keluarga kita perlu yang namanya membuat dewan gitu ya, dewan keluarga seperti itu ya. Seperti itu. Dan juga penting yang tadi yang saya sampaikan di awal juga bagaimana komunikasinya gitu ya. Jadi Bapak dan Ibu, komunikasi terbuka antar anggota keluarga juga penting nih. Tujuannya apa sih? Jadi tujuannya untuk menghindari konflik ya Bapak Ibu semua ya. Jadi untuk menghindari konflik ya, dan juga memastikan visi bisnis keluarganya itu tetap berjalan. Jadi di dalam bisnis keluarga itu ada dua visi gitu ya Bapak Ibu. Ada visi misi bisnis gitu ya. Ada visi misi keluarga. Nah, jadi bagaimana kemudian di dalam bisnis keluarga itu bisa menjaga visi misi bisnis ataupun juga keluarganya ya. Jadi itu perlu dipastikan ya agar tetap berjalan. Jadi pentingnya komunikasi terbuka nih antar anggota keluarga itu salah satunya adalah untuk meminimalisir konflik gitu ya. Jadi sudahkah nih Bapak Ibu untuk mengagendakan gitu ya pertemuan dengan keluarga gitu ya, entah itu seminggu sekali atau apapun itu gitu ya, agar saling terbuka komunikasinya, karena itu sangat penting sekali ya Bapak Ibu, karena dengan komunikasi yang terbuka itu lebih memudahkan gitu ya dalam bisnis keluarga, dan juga dapat menghindari konflik gitu ya, konflik-konflik yang mungkin bisa muncul ya Bapak Ibu seperti itu ya. Nah, dan yang tak kalah pentingnya adalah gitu ya, bagaimana kemudian mewariskan nilai-nilai bisnis kepada generasi berikutnya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi ini sangat penting sekali bagaimana kemudian kita bisa mewariskan gitu ya nilai-nilai bisnis ya kepada penerus atau generasi berikutnya. Karena hal tersebut dapat menjadi faktor utama untuk mempertahankan ya, untuk mempertahankan eksistensi perusahaan dalam jangka panjang. Oke ya. Jadi itu salah satu poin juga Bapak Ibu. Jadi bagaimana generasi ini bisa menjaga gitu ya visi misi gitu ya agar tetap sejalan ya gitu. Agar apa? Agar dapat mempertahankan konsistensi gitu ya. Karena sebenarnya tadi ya, ketika generasi kedua melanjutkan gitu ya, maka dia harus paham terkait dengan values ataupun nilai-nilai gitu ya yang ingin kemudian diteruskan oleh generasi berikutnya. Ya, jadi beberapa gitu ya saya menghandle klien gitu ya. Ketika kita tanya sebenarnya apa sih yang membuat bisnis keluarganya ini dia harus terus sustain atau dia harus ada, dan ternyata banyak sekali dari para founder gitu ya mengatakan bahwa sebenarnya kenapa saya ingin bisnis keluarga ini tetap sustain gitu ya. Salah satunya agar bisnis keluarganya bisa kebermanfaatannya untuk terus menerus. Seperti itu ya gitu. Jadi bagaimana kemudian bisnis keluarga ini terus bermanfaat gitu ya. Bahkan ada yang menyampaikan sebenarnya bukan harta nih yang mau kita turunkan gitu ya, tapi bagaimana kemudian kebermanfaatan itu terus turun temurun dari founder generasi ke satu, generasi kedua sampai ke generasi berikutnya.
Jadi seperti itu ya, Bapak Ibu semua, terkait tentang kenapa kita harus mau apa namanya meneruskan visi misi atau values yang dijaga oleh founder dan terus diwariskan gitu ya, agar bisnis yang dijalankan tetap sejalan gitu ya, sesuai dengan apa yang diharapkan oleh founder gitu. Jadi Bapak Ibu, penting sekali nih dalam bisnis keluarga itu kita bisa mendengar aspirasi dari founder gitu ya, agar dari aspirasi founder tersebut kemudian kita bisa dokumentasikan gitu ya, kita bisa dokumentasikan bahwa sejalan dengan bisnis keluarga ini tetap ada, maka nilai-nilai itu yang kemudian harus dijaga sesuai dengan harapan atau keinginan dari founder. Seperti itu ya Bapak dan Ibu ya. Nah, kesimpulannya Bapak Ibu, jadi bisnis keluarga ini memiliki peluang besar untuk terus berkembang ya. Tetapi juga menghadapi tantangan yang tidak bisa diabaikan ya, dengan perencanaan suksesi yang matang, kemudian sistem manajemen yang profesional, serta komunikasi keluarga yang efektif ya, seperti itu, maka bisnis keluarga ini dapat bertahan ya Bapak Ibu dalam jangka waktu yang panjang dan terus memberikan dampak positif nih bagi perekonomian di Indonesia. Jadi seperti itu. Jadi betapa pentingnya bisnis keluarga ya Bapak Ibu gitu ya, dimana ternyata mayoritas bisnis yang ada di Indonesia merupakan bisnis keluarga yang memiliki kontribusi terhadap PDB gitu ya, terhadap PDB. Jadi tadi angkanya kalau kita ulas di awal gitu ya, bahwa bisnis keluarga di Indonesia itu ada 70% gitu ya. Jadi bisnis-bisnis yang ada di Indonesia itu 70% itu didominasi oleh bisnis keluarga seperti itu. Tapi tadi isunya ya Bapak Ibu, ternyata hanya 30% yang bisa diteruskan ke generasi kedua. Bahkan ketika diturunkan ke generasi ketiga itu angkanya kecil sekali Bapak Ibu, atau kurang dari 9%. Nah, isu-isu tersebut merupakan isu yang penting ya, yang harus kita bahas gitu ya, agar kemudian bisnis keluarga mereka bisa sustain ya, mereka bisa terus tumbuh gitu ya, dan terus bisa memberikan kebermanfaatan dan terus bisa untuk berkontribusi ini ya terhadap PDB yang ada di Indonesia. Seperti itu Bapak Ibu ya gitu. Jadi Bapak Ibu, tadi yang udah kita bahas gitu ya, bagaimana kemudian bisnis keluarga itu mulai untuk mempersiapkan generasi penerusnya. Seperti ya Bapak Ibu ya, mulai mempersiapkan generasi penerusnya seperti itu, agar generasi penerus ini dapat kemudian melanjutkan. Tapi sebelum generasi penerus itu disiapkan, maka penting sekali Bapak Ibu gitu ya, generasi penerus juga memahami apa yang menjadi harapan gitu ya, apa yang menjadi values gitu ya, yang ingin diteruskan atau terus berlanjut seiring dengan masih adanya bisnis keluarganya. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi melalui Family Business Center of Indonesia, kami hadir nih Bapak Ibu untuk membantu para bisnis keluarga untuk menyiapkan ya generasi keduanya gitu ya. Jadi dalam menyiapkan generasi kedua, kami memiliki program second generation, yaitu memang satu program yang kami khususkan untuk para penerus bisnis keluarga. Jadi nanti generasi kedua ini akan belajar ya selama 1 tahun gitu ya di program Second Generation ISQ Business School, yang dipelajari terkait dengan keluarga dan juga bisnisnya. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi silakan kita bisa berdiskusi ya Bapak Ibu yang ada di kolom yang ada di Instagram gitu ya. Boleh silakan apabila ada yang mau ditanyakan gitu ya, atau apabila ada yang mau komen, silakan langsung boleh diteruskan, langsung boleh dituliskan saja ya di kolom chatnya Bapak Ibu semua ya gitu. Jadi kita udah membahas gitu ya terkait bagaimana persiapan bisnis keluarga itu untuk dilanjutkan oleh generasi kedua gitu ya, ataupun generasi untuk diteruskan ke generasi kedua ataupun dari generasi kedua ke generasi ketiga. Seperti itu ya Bapak Ibu ya gitu. Jadi memang mungkin tambahan gitu ya Bapak Ibu terkait dengan tadi ya, karena bisnis keluarga ini memang rentan sekali dengan yang namanya konflik gitu ya. Nah, konflik itu bisa terjadi Bapak Ibu karena memang kurangnya juga komunikasi gitu ya antar keluarga, dan juga bisa juga ada
Perbedaan pandangan nih Bapak Ibu antar anggota keluarga juga bisa menyebabkan ketegangan yang berdampak pada jalannya bisnis. Ya, jadi konflik, sorry ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu, konflik ini harus dikelola Bapak Ibu ya dengan bijak agar tidak menghambat operasional gitu ya Bapak Ibu ya, agar tidak menghambat operasional perusahaan gitu ya. Selain itu juga kita perlu untuk memilih anggota keluarga tanpa selain itu Bapak Ibu gitu ya, kita juga sering kalinya gitu ya memilih anggota keluarga gitu ya tanpa mempertimbangkan kompetensinya. Wow. Ini jadi isu ya Bapak Ibu ya. Jadi karena mungkin bisnis keluarga gitu ya, siapapun yang mau join boleh gitu ya, entah itu misalkan keponakan atau sepupu ataupun lain sebagainya, yang kadang tuh kita lupa gitu loh bahwa untuk mempertimbangkan kompetensinya gitu ya, karena itu tadi gitu ya, karena memang keluarga gitu ya, sudahlah gitu ya join atau kerja gitu ya di bisnis keluarga gitu, yang akhirnya ternyata itu bisa memunculkan masalah gitu ya di kemudian hari terkait dengan bisnis keluarga yang dijalankan seperti itu. Jadi dihindari gitu ya. Jadi kalaupun kita memilih anggota keluarga gitu ya untuk join gitu ya bersama bisnis kita gitu ya, maka kita juga harus lihat kompetensinya, maka kita juga harus lihat skillnya, maka kita juga harus lihat bagaimana kita menempatkan gitu ya anggota keluarga tersebut sesuai dengan kompetensi yang dia miliki, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi itu juga menjadi aspek penting Bapak Ibu dalam pengelolaan bisnis keluarga, seperti itu ya. Jadi dalam pengelolaan bisnis keluarga. Oke ya, jadi itu sangat penting ya Bapak Ibu dalam pengelolaan bisnis keluarga seperti itu ya. Jadi tadi ya konflik kita harus kelola gitu ya, kita juga harus jaga gitu ya, agar tidak menghambat jalannya operasional perusahaan. Dan juga kita mulai, kalaupun kita harus melibatkan nih atau anggota keluarga masuk gitu ya ke dalam bisnis keluarga, maka kita juga perlu untuk melihat kompetensinya, seperti itu ya Bapak Ibu ya gitu. Jadi maka dari itu Bapak Ibu, transparansi rekrutmen gitu ya, dan juga pengelolaan karyawan sangat diperlukan, seperti itu Bapak Ibu. Jadi banyak hal yang udah kita bahas Bapak Ibu pada family business sharing di pagi hari ini. Jadi Bapak Ibu silahkan jika ada yang ingin berdiskusi, boleh langsung tulis aja di komen ya, tulis aja ditulis di komennya Bapak Ibu semua gitu ya. Seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu semua di Family Business Center of Indonesia, kami hadir dengan memberikan berbagai macam layanan gitu ya. Kami hadir dengan memberikan berbagai macam program gitu ya, yang bisa disesuaikan dengan kondisi bisnis keluarga Bapak dan Ibu, seperti itu. Jadi silahkan di follow Instagram kami Family Business Center of Indonesia Bapak Ibu ya, silahkan di follow Instagram kami. Saya ulang kembali, di Family Business Center of Indonesia, ataupun silahkan juga follow program kami lainnya yakni Second Generation, dan juga boleh follow Instagram kami yang lainnya adalah ISQ Business School. Jadi setiap hari kami akan hadir untuk sharing terkait dengan family business gitu ya, dan Bapak Ibu juga bisa mengikuti free webinar kami yang bernama Family Business Talk ya, setiap Sabtu ya pukul 8 sampai 9, karena biasanya kita akan membahas berbagai isu-isu yang ada dalam bisnis keluarga bersama dengan para expert atau bersama dengan coach kami yang akan ngebahas atau mengulik gitu ya isu-isu apa aja yang ada dalam bisnis keluarga, seperti itu ya Bapak Ibu. Oke ya, jadi silakan di follow ya terlebih dahulu, atau Bapak Ibu yang memang ingin menyaksikan tayangan konten atau webinar kami terkait isu-isu yang pernah dibahas di Family Business Talk, Bapak Ibu juga boleh silakan langsung subscribe ya YouTube kami ya di Family Business Center of Indonesia. Seperti itu Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu untuk hari ini gitu ya. Terima kasih yang sudah menyimak sharing gitu ya terkait dengan family business ya Bapak Ibu. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi besok gitu ya di Family Business Sharing bersama saya Coach Maria. Bersama kita terus membangun dan juga menjaga keberlanjutan bisnis keluarga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.